Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Aulia Asmawati. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan dan Teori Komunikasi dalam mata kuliah Perilaku Organisasi. Langsung saja. Yang pertama, kepemimpinan. Definisi kepemimpinan menurut Stephen P. Robbins tahun 1991. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan dapat menentukan apakah suatu organisasi mampu mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku organisasi lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Menurut Miftah Toha tahun 1992, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi manusia, baik perorangan maupun kelompok. Selanjutnya, menurut Abraham Zelenik tahun 1986 menyatakan bahwa tidak semua pemimpin adalah manajer, sehingga kalau dibalik apakah semua manajer adalah pemimpin? Seorang manajer yang diberi hak-hak tertentu dalam suatu organisasi belum tentu menjadi seorang pemimpin yang efektif. Selanjutnya, menurut Saros dan Bestitsky tahun 1996. Menurut Saros dan Bestitsky tahun 1996, istilah ini dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Jadi, kepemimpinan adalah sifat atau perilaku yang dapat memberikan pengarahan kepada seseorang untuk mencapai suatu tujuan dan dapat mengambil keputusan. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi menjadi tiga, yaitu teori genetik, bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Teori sosial, jika genetik mengatakan bahwa leaders are born and not made, maka penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Selanjutnya, teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetik dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat. Tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan diantaranya adalah 1. Otoraktis, 2. Demokratis, 3. Tipe militeristik, 4. Tipe paternalistis, 5. Tipe karismatik, dan 6. Tipe laissez-faire. Selanjutnya yaitu teori komunikasi. Definisi komunikasi. Menurut Keith Davids, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dan pengertian dari suatu orang ke orang lain. Menurut Caster Albrecht, komunikasi adalah suatu alat di mana orang-orang yang bersangkutan saling berhubungan satu sama lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan umum. Menurut Countdown, komunikasi adalah sebagai suatu pemindahan informasi dari satu orang ke orang yang lain. Sehingga teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Unsur-unsur dalam komunikasi diantaranya ada pemberian informasi, adanya penerima,
dan adanya informasi yang akan disampaikan. Komunikasi dalam organisasi. Klasifikasi komunikasi dalam organisasi antara lain adanya komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, dan komunikasi horizontal, serta komunikasi formal dan komunikasi informal. Faktor perubahan organisasi. Faktor perubahan organisasi terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antaranya faktor internal adalah terhambatnya komunikasi antara anggota organisasi. Dua, adanya konflik antar anggota sehingga menghambat kerjasama, serta adanya masalah keuangan. Faktor eksternal diantaranya perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi dan perubahan minat masyarakat. Selanjutnya, elemen dasar komunikasi menjadikan objek studi tentang teori komunikasi. Di antaranya adanya sumber, pengirim, serta channel, penerima, tujuan, pesan, dan tanggapan. Selanjutnya, fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi yang pertama, fungsi informatif, yaitu setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Selanjutnya, fungsi reguler, yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Fungsi ini merupakan cara lain dari perintah, di mana pengguna cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, fungsi integratif, yaitu berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Serta yang selanjutnya, arah komunikasi organisasi. Arah komunikasi organisasi diantaranya komunikasi ke bawah merupakan alur komunikasi yang mengalir dari individu pada tingkat hierarki atas kepada individu yang berada pada tingkat hierarki bawah. Selanjutnya, komunikasi ke atas merupakan arah dari alur komunikasi yang membawa informasi dari tingkat ke bawah ke tingkat atas dalam suatu organisasi. Yang ketiga, komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang memiliki banyak fungsi dalam organisasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.